Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih ya kepada Anda yang sudah meluangkan waktu dan meringankan hati untuk mau melatih bertafakur. Ini bertafakur juga ya Pak ya, di malam-malam seperti ini. Untuk kita, untuk itu saya beri kesempatan mungkin ya ngomong-ngomong aja, berbincang. Banyak yang bisa diomongkan. Ya, Pak Kadir bertanya tentang bagaimana Allah itu menyampaikan wahyu, terus yang bukan wahyu, bimbingan kepada Rasul itu ya. Ya. Itu. Sebetulnya bukan sesuatu yang harus dibahas untuk kita. Karena pertama itu urusannya Allah dan Rasul ya. Kalau kemudian bisa ditebak, itu sesuatu yang aneh ya itu. Tapi khusus dengan misalnya wahyu itu turun kepada Rasul itu macam-macam caranya ya. Ada kalanya waktu tidur tuh ya, ada kalanya sedang bicara, tahu-tahu Rasul diem, keringatnya keluar. Ya, ada caranya misalnya wahyu yang pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di dalam gua, yang Rasul pun ini tidak tahu bahwa itu dari Tuhan, bahkan belum kenal. Macam-macam banyak caranya ya. Gitu. Nggak bisa diduga, sehingga sampai kata-kata sungguh pada saat yang dinamakan wahyu turun itu adalah sesuatu yang berat bagi Rasul, karena kadang-kadang ada suara seperti suara genta itu kalau klonengnya gereja kan ya, sudah banter ya, ini lebih keras lagi. Sehingga ya saya melihat kayak demikian itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi pada saat itu betul-betul antara jasmani dan rohani yang dinamakan jiwa itu diisi betul, yang isinya ilahi, sehingga mengapa begitu wahyu diterima itu tidak akan pernah lupa, karena bukan ingatan ya, tapi sudah melekat pada jiwanya, itu tidak akan pernah lupa ya itu. Nah, sehingga yang dinamakan perilaku Rasul itu dalam tanda petik, kalau bahasa kita mungkin bahasa sekarang itu mungkin yang paling gampang, susah soalnya ya diadopsi istilah robot. Tahu robot ya? Ya. Robot kan diprogram apa adanya, dia tidak bisa berbuat sesuatu yang lain kecuali yang diprogram. Itu programnya pada Rasul itu program yang sudah terkontrol oleh Allah, karena untuk percontohan sebagai manusia, makhluk yang disebut makhluk yang paripurna ya, sehingga harus terjaga benar itu. Tapi bukan berarti kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya ya itu. Hanya nilai-nilai kemanusiaan itu terkontrol. Banyak di dalam Quran ditegur Rasul-Rasul pada saat dia menjalankan nilai kemanusiaannya itu langsung begitu salah ditegur. Kalau tidak salah dibiarkan. Satu contoh misalnya surat Abasa wa Tawalla itu ya. Nah, dia kemanusiaannya pada saat ngomong-ngomong begini, datang kemudian orang buta
ndak direken, tanya ndak dilihat, reken. Karena yang dihadapin adalah orang-orang penting tokoh Quraisy. Di situ harapannya kalau kepalanya kena, buntutnya ikut, ya. Nah, itu satu contoh. Itu nilai kemanusiaannya, ditegur langsung, diluruskan. Ya, nilai kemanusiaan lain, misalnya peristiwa Ibunda Aisyah itu kehilangan kalung yang kemudian dibantu sahabat karena tertinggal rombongan, datang pagi sehingga menjadi fitnah. Seakan-akan Ibu Aisyah itu serong, paham ya? Ya, karena pagi hari datangnya masuk kota, ya, sehingga Rasulullah sendiri sebagai manusia itu terkena juga anunya itu. Nabi terkena juga, dampak isu itu kena pada imbasnya pada Rasul sendiri, sehingga istilahnya itu dijauhin, paham ya? Termasuk Abu Bakar itu juga gitu, ayahnya sendiri terkena. Ini supaya tahu saja, ya. Nah baru itu terjawab setelah 3 bulan. Anda bisa bayangkan. Fitnah itu ya Pak. Kenapa? Fitnah itu ya Pak. Bayangkan. Jadi tidak digauli, tidak didatangin. Bagaimana menderitanya? Istilahnya itu dia sendiri. Karena istri seorang Rasul. Loh, kok kamu itu begini? Sampai katakan kamu bertobat. Saya tidak akan bertobat. Saya tidak berbuat apa-apa. Ini supaya tahu, ya, nilai-nilai humanitisnya. Hanya habis begitu diluruskan, paham ya? Contoh lagi, misalnya tentang Zainab, istrinya Zaid, itu ya, itu anak angkatnya ya. Zainab itu kan bangsawan, cantik gitu, paham ya, tapi tidak cocok dengan Zaid itu. Udah menikah, nah, sehingga Zaidnya sambat, minta cerai, tidak boleh oleh Rasul, jangan dulu. Akhirnya kena ayat ditegur, udah kalau dia cerai, habis itu kamu nikahin. Coba bayangkan, kamu kawinin, karena hati kamu sendiri naksir. Lo dibuka, lo bayangkan nih di dalam Quran itu. Makanya kalau kita belajar sex education asik ya. Itu manusia biasa. Itu. Kok sampai di Quran digitukan? Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan ini tetap jalan, tapi dikontrol. Paham ya? Gitu. Sehingga menjadi lurus. Nah, sehingga itu yang dinamakan, kemudian istilah-istilah dinamakan, ada sebuah sehubungan peristiwa-peristiwa itu menjadi indikasi bahwa betul-betul Rasul itu dikontrol ilahi, karena dia harus mengejawantahkan sebuah konsepsi Tuhan untuk membuat manusia itu menjadi hidup sejahtera dunia akhiratnya itu tadi. Kalau tidak ada prototipe manusia contohnya, maka apa yang harus dicontoh, kan gitu ya. Karena sebelum dijual mobil juga ada contohnya kan. Sebuah konsep sebelum dijual juga percontohannya apa? Percontohannya itu Rasul. Makanya disebutkan yang dinamakan akhlak Rasul itu ya Al-Quran itu. Karena seluruh
ucapan, perbuatan dan sebagainya itu tidak lepas daripada Al-Quranul Karim itu tadi. Ya. Nah, hanya cara Tuhan bagaimana membimbing atau mengejawahkan, mengarahkan Rasul itu. Kalau lihat daripada riwayat historis kenabian, ada yang ditegur langsung seperti itu ya, atau ada yang ditunjukin langsung, itu yang dinamakan firman, berarti perkataannya Tuhan, redaksionalnya dari Tuhan. Tapi ada yang penetrasi Tuhan bukan firman, ya, namanya itu al-hikmah. Itu jelas sekali di dalam Quran, aku akan masukkan perkataan berat ke dalam rongga dada kamu, itu al-hikmah. Inna sanulki alaika kaulan sakila, itu al-hikmah. Nah, petunjuk-petunjuk seperti itu, dua itu, ya. Jadi, dan itu merupakan sumber pengetahuan yang tertinggi. Kalau tidak hikmah, tidak firman yang dinamakan tadi wahyu, ilmu hikmah. Karena ada yang paling rendah itu yang dinamakan insting naluri, itu tidak usah nabi, kewan saja punya insting ya, semuanya itu tadi. Nah, jadi itu masalahnya. Nah, produk daripada kenabian itu tadi, baik itu firman maupun itu al-hikmah, itu pada saat zaman Nabi loh ya, produknya itu belum ditulis. Belum ditulis, semuanya pakai bahasa lesan. Itu namanya tutur tinular kalau sekarang ya. Zaman Nabi belum ada. Yang dinamakan kitabullah dalam bentuk kitab itu tadi belum jadi, belum ada. Tapi itu sebetulnya masih dalam bentuk lembaran-lembaran lepas, ayat turun tadi kan, negor bahwasanya turun, itu lepas, itu lepasan daripada kitabullah itu namanya suhuf. Makanya ada istilah suhufi Ibrahim wa Musa, itu suhuf, lembaran-lembaran lepas dari firman Allah yang belum dikitabkan. Belum dijadikan satu, karena zaman Nabi masih ada Rasul. Ya, itu supaya tahu yang namanya kitabullah belum jadi kitab. Akan tetapi baru lembaran-lembaran lepas, makanya ada yang nulis, mereka yang bisa nulis, ada yang di batu ditulisnya, ada yang di kulit, ya. Metodenya pada saat itu orang-orang Arab itu, metodenya mereka dikasih kelebihan oleh Allah, kekuatan hafalan. Jadi sebetulnya hafalan itu adalah metodologi untuk orang Arab pada saat itu. Ini supaya tahu saja. Karena pada sahabat itu menghafal Quran itu tadi, mereka tidak akan pernah berani menulis itu. Yang disuruh nulis oleh Rasul itu termasuk tadi Zaid itu tadi, termasuk Utsman bin Affan, ya. Gitu, tapi belum merupakan sebuah metode pendidikan dan pengajaran pada zaman kenabian untuk nulis itu tadi. Tapi oleh para sahabat dihafal, diingat. Nah, baru ditulis itu tadi setelah perintahnya Umar bin Khattab ke Abu Bakar, karena banyak sahabat yang hafal Quran
itu meninggal khususnya pada saat perang melawan nabi palsu. Itu ya. Siapa tuh nabi palsu yang terkenal zaman Musailamah. itu siapa? Musailamah. Musailamah, ya. Itu yang terkenal. Itu sejak zaman Nabi sudah muncul. Wah, begitu namanya Abu Bakar itu, dia sudah mempunyai kekuatan. Kekuatannya nggak main-main. Ribuan. Ya. Salah satu diantaranya kan memboikot tentang zakat. Bahkan itu ekonomi umat. Negara akan hancur. Nah, sehingga banyak yang meninggal, ribuan tuh yang meninggal karena perang terbuka. Nah, baru di situ itu Abu Bakar tidak berani. Orang yang hati-hati karena khawatir tercampur perkataan Nabi dengan firman. Membedakannya mana perkataannya Muhammad dan mana perkataan Allah. Jadi betul-betul tidak terkontaminasi oleh perkataan. Iya, jasa penting itu dikhawatirkan, dijaga betul. Kenapa mereka itu juga begitu jenius untuk menjaga itu? Enggak, Rasul tidak ikut campur loh itu ya. Itu atas inisiatifnya mereka loh ya. Itu untuk menjaga keoriginalitasan daripada Al-Quran itu di situ. Maka setelah kenyataan seperti itu banyak yang meninggal, baru dikumpulkan, ada perintah sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk melakukan apa yang dinamakan pembukuan. Nah, itu yang kemudian akan jadi kitab ya. Kitab suci Al-Quran itu di situ. Tadinya lembaran ayat-ayat yang lepas, dan yang tahu persis, yang mengumpulkan mana masuk mana ayat, karena ayat itu kan potongan-potongan masuk ke dalam surat mana dan sebagainya. Yang tahu itu Utsman bin Affan. Satu-satunya. Iya, karena selain dia penulis, dia bendaharawan, dia mantunya. Waktu itu Rasul masih hidup, Pak Eka ya, masih hidup pada saat Utsman menyusun. Ya enggak ada, sudah meninggal ya. Kalau ya ini kan enggak berani mereka, ada Rasul enggak pernah. Enggak ada perintah seperti itu. Makanya untuk kemudian dijadikan buku seperti itu tadi enggak ada, itu inisiatif daripada para sahabat. Itu yang dinamakan tadi yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad yang benar, karena untuk menyelamatkan satu firman Allah, paham ya? Yang kedua untuk memisahkan daripada perbuatan Nabi sebagai manusia. Tadi kan saya katakan dia tidak kehilangan kemanusiaannya. Itu dipegang dulu. Nah, setelah kitab suci itu dijadikan itu, maka pemerintahan Islam pada saat itu tidak ada lain kecuali mensosialisasikan kitab suci itu ke berbagai macam bangsa, mendakwahkan, ya, mengirim ini mushafnya daripada Utsman bin Affan supaya tidak terjadi perbedaan dengan ya tentang cara nulisnya dan sebagainya. Itu kan perkembangan dan sebagainya daripada Utsman bin Affan itu atas dasar inisiatif para sahabat-sahabat besar itu untuk supaya tidak terjadi perpecahan. Yang sampai sekarang dipegang.